Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima udiqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu gubahan syair mengatakan, "Ma bi'tukum mahjati illa biwaslikum, wala usallimuha illa yadan biyadi, fa in wafaitum bima qultum wafaitu ana, wa in abaitum yakunu rahnu tahta yadi." Saya tidak akan menjual hatiku kepada Anda kecuali ada tanda buktinya, dan saya tidak akan menyerahkannya kecuali secara kontan. Jika Anda memenuhi dan menyempurnakan sesuai dengan apa yang Anda katakan, maka saya akan membalasnya dengan sempurna pula. Namun jika tidak, maka barang gadaian Anda, barang jaminan Anda masih ada di tangan saya. Lalu apa sih kolerasi antara bait syair ini dengan amal ibadah? Jadi kolerasinya adalah ketika seseorang melakukan amal kebaikan dan ia menyempurnakan amal kebaikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan pahala yang sempurna. Pun sebaliknya, jika seseorang melakukan amal kebaikan dan ia kurang di dalam menyempurnakannya, maka pahala yang akan ia dapatkan pun juga berkurang. Oleh sebab itu ada kalimat menarik yang disampaikan oleh Imam Salman. Beliau mengatakan, "As-salatu mikyalun," kata beliau. Jadi salat ini adalah sebuah takaran. Ketika Anda menyempurnakan takaran tersebut, maka Anda layak untuk menerima sesuatu yang sempurna. Tetapi jika Anda mengurangi takaran itu, maka sebagaimana Anda ketahui, bagaimana ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Begitu juga puasa dan amal-amal baik yang lainnya. Bahkan kata beliau, ama yastahi man yastawfi mikyala syahwatih wa yutaffifu mikyala salatihi wa siyam. Apa tidak malu, kata beliau, orang yang berusaha untuk memenuhi takaran syahwatnya, namun dia justru mengurangi takaran-takaran salat dan puasanya. Maka ketika ada ancaman bagi orang-orang yang mengurangi takaran-takaran dunia, lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengurangi takaran agama? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun." Kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, di mana mereka lalai di dalam melakukan sholat tersebut. Semoga kita tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang merugi nanti di hari akhir. Ghadan tawaffan nufusu ma kasabat wa yahsudu zari'una ma zara'u. In ahsanu faqad ahsanu li anfusihim wa in asa'u fabi'sa ma sana'u. Esok seseorang akan menerima secara sempurna apa yang ia telah lakukan, dan ia akan memanen apa yang telah ia tanam.
jika dia melakukan amal kebaikan, maka sejatinya dia telah berbuat baik kepada dirinya sendiri. Namun jika dia telah berbuat keburukan, maka perbuatannya tersebut merupakan sesuatu yang amat buruk ia lakukan, karena pada sejatinya dia telah menzalimi dirinya sendiri. Semoga kita tidak masuk dalam golongan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dan ia beriktikad, ia berkeyakinan bahwasanya ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ia memohon dan ia ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melebur dosa-dosa yang telah lalu. Lalu kata para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti akhir malam bulan Ramadan. Semoga kita dapat mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang akhir dari bulan Ramadan, hendaknya kita memperbanyak untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amaliyah ibadah kita, agar amal ibadah kita selama bulan puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolak olehnya. Sebagaimana para ulama salaf terdahulu, mereka ketika mengawali suatu amal ibadah, mereka benar-benar melakukannya secara sungguh-sungguh. Mereka melakukan amaliyah tersebut totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengerahkan jiwa raga mereka untuk fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menjelang akhir, mereka memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amaliyah ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ditolaknya, karena mereka takut amal ibadah yang telah mereka lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati-hati orang yang bertakwa, hati-hati orang yang bersih hatinya. Bagaimana walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, dan mereka memberikan apa yang dia berikan, wa qulubuhum wajilah, dan hati-hati mereka itu ada rasa ketakutan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka ketika melakukan amal kebaikan, hati mereka takut kalau amal ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Qata' As-Salma, beliau mengatakan, hadarul atqiya'i 'alal amal an la yakuna lillah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, mereka ketika melakukan amal ibadah, mereka takut amal ibadahnya tersebut tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama salaf terdahulu diriwayatkan bahwa sebagian para ulama salaf, mereka 6 bulan sebelum bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadahnya agar ia dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala
agar amal ibadah selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga diriwayatkan Al-Khalifah dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah berkhutbah ketika pada waktu hari raya. Beliau mengatakan, innakum sumtum 30 yawman wa kuntum 30 lailatan wa kharajtumul yawma tatlubuna minallahi an yataqabbala minkum, kata beliau. Jadi kalian telah melakukan puasa selama 30 hari, kata beliau, dan telah melakukan qiyamul lail selama 30 hari. Dan sekarang kalian keluar pada hari ini, pada hari raya maksudnya. Kalian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah selama bulan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit gambaran cuplikan bagaimana para ulama salaf kita terdahulu. Bahkan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau pada akhir malam bulan Ramadan beliau pernah berseru di dalam gubahan syairnya. Beliau pernah mengatakan, ya laita syi'ri min hadal maqbuli fanuhannihi wa min hadal mahrumi fanu'azzihi, kata beliau. Jadi ya laita syi'ri, kata beliau, andai saja saya bisa merasakan, andai saja saya bisa mengetahui. Jadi ya laita syi'ri ay laitani ash'ur. Orang Arab ketika mereka mengatakan ya laita syi'ri, pada hakikatnya mereka tidak hanya ingin mengatakan bahwasanya andai saja saya mengetahui, andai saja saya merasakan, tetapi di situ ada makna terbersit di dalamnya, ada makna terbersit di baliknya, yaitu ia ingin melibatkan orang lain agar orang lain tersebut merasakan apa yang ia rasakan. Itulah makna dari ya laita syi'ri. Ya laita syi'ri min hadal maqbuli fanuhannihi, kata beliau, wa min hadal mahrumi fanu'azzihi. Andai saja saya mengetahui bahwasanya amal ibadah saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, fanuhannihi, maka saya akan mengucapkan selamat. Dan andai saja ini merupakan amal yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, fanu'azzihi, maka saya akan berbelasungkawa. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu ketika akhir malam bulan Ramadan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika pepohonan tidak dapat berbuah pada waktu musimnya, maka akhir dari pepohonan tersebut akan ditebang dan dijadikan sebagai bahan bakar api. Dan ketika di waktu musim bercocok tanam, seseorang lalai di dalam menanam bibit, maka ia tidak akan memanen kecuali kerugian dan penyesalan. Dan sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, bulan di mana pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata para ulama, ketika kita di bulan Ramadan tidak bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu akan sulit bagi kita untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala pada bulan-bulan yang lainnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, na'am, ya memang benar. Nabi SAW bersabda sebagaimana yang
saya sebutkan di awal, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan ia beriktikad bahwasanya itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dilebur dosa-dosa yang telah lalu. Namun kata para ulama, untuk mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala ini tidaklah cuma-cuma. Harus di dalamnya murni 100%, tidak dicampuri dengan maksiat-maksiat, tidak dicampuri dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita menengok puasa kita, apakah puasa kita ini telah memenuhi persyaratan yang telah disabdakan oleh Nabi? Apakah puasa kita sudah terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya jika kita boleh jujur, maka jawabannya adalah puasa kita masih jauh untuk menggapai pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena masih banyak kelalaian yang kita lakukan, masih banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita akan membiarkan puasa kita seperti ini? Apakah kita akan membiarkan puasa kita ini membusuk? Apakah kita tidak berharap atas sifat belas kasih Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lebih rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu melebihi rasa kasih sayang ibu kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pertegas di dalam firman-Nya, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah, wahai hamba-hambaku, allazina asrafu, mereka-mereka yang melampaui batas dirinya, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Faya ayyuhal 'asi, wahai para pelaku-pelaku maksiat, fakulluna dzalik, dan kita masuk dalam golongan orang-orang tersebut. Apakah kita tidak ingin untuk menyembuhkan penyakit-penyakit dosa kita? Apakah kita tidak berharap atas sifat belas kasih Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita akan membiarkan puasa kita membusuk begitu saja? Disebutkan di dalam salah satu gubahan syair mengatakan, idza waja'atka dzunubu fadawiha biraf'i yadin fil laili wal lailu muzlimu wala taqnitanna min rahmatillahi innama kunutuka minha min dzunubika a'zamu fa bi rahmatihi lil muhsinina karamatan wa rahmatuhu lil mudznibina takarramu. Ketika dosa-dosa telah menyakitimu, maka sembuhkanlah dengan mengangkat tangan di malam hari. Dan janganlah engkau berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rasa putus asamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih berdosa
dari dosa-dosa yang telah Anda lakukan. Fa bi rahmatihi lil muhsinina karamatan. Dan rahmat Allah kepada orang-orang baik itu merupakan sebuah penghormatan. Wa rahmatuhu lil mudznibina takarramu. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berdosa itu karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan dia sebagai orang-orang yang menjadi cikal bakal orang mulia. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui hal ini, hendaklah kita melakukan amalan-amalan yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka, melakukan amalan-amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Di antaranya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Salman Al-Farisi, fastaksiru fihi. Jadi di dalamnya disebutkan, setelah menyebutkan hadis yang panjang, di situ disebutkan fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Maka perbanyaklah fihi di dalam bulan Ramadan dengan 4 perkara. Di mana 2 perkara pertama ini akan menjadikan Anda diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama adalah fasyahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wal istighfar, dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun 2 perkara yang lainnya, yaitu 2 perkara di mana Anda tetap akan butuh kepada 2 perkara tersebut, yaitu 2 perkara itu adalah yang pertama, meminta agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, dan yang kedua, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari api neraka. Adapun yang pertama, yaitu membaca kalimat tauhid, membaca la ilaha illallah. Ini faidahnya kata para ulama sangat luar biasa. Bahkan disebutkan bahwasanya ketika kita membaca kalimat tauhid 4 kali di waktu pagi dan malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari api neraka. Adapun yang kedua, yaitu memperbanyak untuk membaca istighfar, yaitu astaghfirullahaladzim. Dan manfaat dari istighfar ini sangatlah luar biasa juga. Bahkan disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah, yufaru fihi, telah menyebutkan hadis di depannya, yufaru fihi, bahwasanya di dalam bulan Ramadan itu diampuni dosa-dosa, illa liman aba, kecuali orang-orang yang tidak menginginkan agar dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan, qalu ya Aba Hurairah, wa man ya'ba? Qal man aba an yastaghfirallaha azza wa jalla. Para sahabat bertanya kepada Abi Hurairah, wahai Abi Hurairah, siapakah orang yang tidak mau dengan pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu? Lalu Abi Hurairah menjawab, orang itu adalah orang yang tidak mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan, Imam Hasan mengatakan, aktsiru minal istighfar fa innakum la tadruna mata tanzilur rahmah. Perbanyaklah membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kalian tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya. Bahkan juga diriwayatkan dari Abi Hurairah, Abi Hurairah pernah mengatakan, al-ghibatu tahriqu siyama wal istighfaru yarga'uhu faman istata'a minkum an yaji'a bisawmin murabba'in falyaf'al. Jadi kata Abi Hurairah,
membicarakan orang lain itu dapat membocorkan puasa kita, dan istighfar itu dapat menambal kebocoran tersebut. Barang siapa yang mampu untuk mendatangkan puasanya dalam keadaan tertambal, maka lakukanlah. Itulah kata Abi Hurairah. Adapun meminta agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita ke dalam api neraka, ini merupakan doa yang sangat dianjurkan, karena sejatinya kebahagiaan di dunia ini sifatnya adalah fana, sifatnya hanyalah sementara. Adapun kekekalan nanti kelak di hari akhir. Sebagaimana disebutkan di dalam bait syair, "Laisa as-sa'idu alladhi dunyahu tus'iduhu, inna as-sa'ida alladhi yanju minan nari." Bukanlah orang yang berbahagia itu adalah orang yang dimana dia dapat berbahagia karena dunianya, tetapi orang yang berbahagia itu adalah inna as-sa'ida alladhi yanju minan nari. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang selamat dari api neraka. Lalu yang terakhir adalah, karena ini menjelang Idul Fitri, kita jangan lupa juga untuk mengeluarkan zakat, karena ini merupakan kewajiban bagi orang-orang Islam. Bahkan sebenarnya zakat ini juga dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita selama bulan puasa. Jadi kesalahan kita itu dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita membayar zakat. Maka oleh sebab itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membayar zakat. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tersisa dari bulan Ramadan hanya tinggal beberapa hari saja. Ia sudah ingin berpamitan kepada kita untuk pergi meninggalkan kita. Maka di sisa-sisa akhir ini usahakanlah kita untuk husnul khotimah, untuk agar akhir kita baik. Jadi kita berusaha memperbanyak ibadah pada akhir-akhir bulan Ramadan ini, agar akhir dari puasa kita ini husnul khotimah. Karena al-amalu bil khitam, amal itu yang menjadi patokannya adalah pada akhirnya. Ketika akhirnya baik, maka insya Allah yang sebelumnya pun juga ikut baik. Tetapi jika akhirnya itu jelek, maka yang sebelumnya itu juga jelek. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Habib Umar Al-Hafid, beliau mengatakan, yakfi ma madha alaika min Ramadan wa anta fi syai' min at-taqsir wal ghaflah wa in nazalaka syai'un min al-futuri fanhad wa'zam faqad baghiya al-ghalil wa bil ghalili al-khairul jazil. Sudah cukup apa yang telah lalu dari bulan Ramadan, dari kelalaian, dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat beliau. Dan ketika ada hal-hal yang membuat Anda itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, fanhad, kata beliau. Jadi bangkitlah, wa'azam, dan ada azam, ada keinginan untuk mengakhiri bulan puasa ini dengan baik. Faqad baqiyal qalil wa fi hadzal qalil al khairul jazil. Dan bulan puasa tinggal sedikit lagi,
ingatlah bahwa sesungguhnya di dalam hal yang sedikit ini sebenarnya ada keberkahan yang sangat luar biasa. Bahkan juga disebutkan oleh Rektor Al-Ahqaf Universitas Yaman, itu Al-Habib Profesor Abdullah Baharun. Beliau pernah mengatakan ketika menjelang akhir malam bulan Ramadan, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak tersisa dari bulan Ramadan ini kecuali hitungan beberapa hari saja. Memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa Anda diampuni olehnya, dan janganlah Anda berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena rasa putus asamu itu terhadap Allah Subhanahu wa taala itu dosanya lebih besar. Bahkan kata beliau, agal syai', paling sedikit kata beliau, Allah ta'si 'ala Allah, janganlah kalian bermaksiat kepada Allah pada hari-hari akhir bulan Ramadan. Di para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sebelum menutup kajian ini, saya ingin membacakan beberapa bait syair yang berkenaan dengan perpisahan dengan sang kekasih, yaitu Ramadan. Disebutkan di dalam bait syair, tadakkartu ayyaman madat wa layaliya, khalat fajarat min dzikrihinna dumu'u, ala hal laha yawman min ad-dahri 'audah, wa hal li ila yaumil wisali ruju', wa hal ba'da i'radil habibi tawasulu, wa hal li budurin qad afalna tulu'u. Tadakkartu ayyaman, saya mengingat hari-hari yang telah berlalu dan malam-malam yang telah hilang. Entah mengapa ketika mengingat hari-hari itu ada tetesan cucuran air mata. Ala hallaha yauman minad dahri auda, apakah hari-hari itu mempunyai masa yang dapat kembali? Wahalli ila yaumil wisali ruju'u, apakah saya masih dapat kembali ketika hari itu datang kembali? Wahal ba'da i'radil habibi tawasulu, apakah setelah kepergian sang kekasih kita masih memungkinkan untuk bertemu kembali? Wahal libudurin qad afalna tulu'u, apakah setelah terbenamnya purnama itu masih muncul kembali? Semoga kita diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita masih diberi kesempatan untuk bertemu sang kekasih pada tahun yang akan datang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.